Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Pagi Bu. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Juli ya, dari Puskesmas Girimulyo 1. Bagaimana kabar Ibu-Ibu sekalian? Baik Bu. Semalam bisa tidur tidak? Bisa Bu. Bisa, alhamdulillah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan informasi tentang pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular. Tahu tidak Ibu-Ibu dikumpulkan di sini tujuannya? Ya, tujuannya setelah mengikuti pelatihan ini, ibu-ibu kader bisa melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan benar dari persiapan alat, melatih teknik pemeriksaan, kemudian interpretasi hasilnya. Ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa sebenarnya faktor risiko penyakit tidak menular itu pemeriksaannya ada 4. 1. Pemeriksaan tekanan darah. 2. Gula, pemeriksaan gula. 3. Pemeriksaan kolesterol. Dan yang keempat adalah pemeriksaan lainnya. Nah, di sini saya akan mengaku mengenai informasi bagaimana cara memeriksa tekanan darah yang benar. Ya, untuk gambar ini mana yang betul? Yang atas ya. Kalau yang bawah itu pemeriksaan darah itu tidak boleh banyak bicara, tidak boleh banyak gerak, dan tidak boleh memegang manset. Nanti di monitor dari tensi ini akan muncul 3 angka, yaitu contohnya 118 ini masuk sistolik, kemudian angka 78 itu masuk diastolik, kemudian 70 ini masuk denyut nadi. Di sini ibu-ibu harus mengetahui bagaimana kriteria dari hasil pemeriksaan tekanan darah, yaitu untuk tekanan darah 120/80 itu adalah normal. Kemudian 120 sampai 139, kemudian diastolnya 80 sampai 90 itu prehipertensi ya. Kemudian 140 sampai 150 dan diastolnya 90 sampai 99 itu hipertensi derajat 1 ya. Kalau 160 bawahnya 100 itu apa Ibu? Hipertensi derajat 2. Kemudian kalau yang 140 sistolnya, diastolnya kurang dari 90 itu hipertensi sistolik terisolasi. Digunakan sudah familiar ya. Ini pakai tensi digital ya. Nanti dipastikan dulu kalau baterainya cukup, kita dengan memastikan menekan tombol start. Di sini akan dalam waktu 3 detik akan muncul angka-angka sistol, diastol, dan denyut nadi ya. Peserta pada posisi duduknya harus tegak lurus, kaki menempel di lantai, tidak boleh ditekuk. Tangan diletakkan di meja pada posisi lengan menghadap 160 bawahnya 100 itu apa Ibu? Hipertensi derajat 2. Kemudian kalau yang 140 sistolnya, diastolnya kurang dari 90 itu hipertensi sistolik terisolasi. Digunakan sudah familiar ya. Ini pakai tensi digital ya. Nanti dipastikan dulu kalau baterainya cukup, kita dengan memastikan menekan tombol start. Di sini akan dalam waktu 3 detik akan muncul angka-angka sistol, diastol, dan denyut nadi ya. Peserta pada posisi duduknya harus tegak lurus, kaki menempel di lantai, tidak boleh ditekuk. Tangan diletakkan di meja pada posisi lengan menghadap ke atas. Kemudian dimasukkan manset ke dalam lengan sejajar dengan jantung. Diusahakan kalau bisa lengan kiri. Kemudian ditekan tombol startnya. Tunggu sampai mengembang mansetnya. Nanti akan muncul hasilnya dalam 1 menit. Hasilnya adalah 120/80 normal ya Bu Kader. Ya, setelah selesai manset dilepas. Kemudian monitor otomatis akan mati dalam 1 menit jika tidak digunakan. Nah, setelah tidak digunakan, ini untuk biar baterainya tidak cepat habis, ini baterainya dilepas. Dan Ibu Kader mencoba untuk memeriksa tekanan darah. Terima kasih Ibu Kader tadi sudah mau mencoba ya, dan memeriksanya sudah betul. Tensi yang didapat 120/70 masih normal ya Ibu Kader. Nanti diharapkan nanti kalau besoknya memeriksa tekanan darah harus ada beberapa yang diperhatikan. 1. Peserta yang akan diperiksa darahnya tidak boleh banyak bicara. Kedua, itu tidak boleh banyak bergerak. Kemudian yang ketiga,
pasien itu harus duduk dengan santai. Pemeriksaannya tidak boleh hanya 1 kali kayak tadi ya, tapi 2 kali diambil rata-rata. Nah itu adalah hasil yang sebenarnya rata-rata ya. Ada yang perlu ditanyakan dari Ibu Kadir? Ada ya? Ya. Nah di sini saya simpulkan bahwa dengan pelatihan ini kita mengharapkan setelah pelatihan ini Ibu-Ibu Kadir akan memeriksa tekanan darah dengan benar ya. Nah, mungkin dari saya sudah cukup. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dalam pelatihan ini, saya pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu Kader. Bagaimana kabarnya hari ini? Lemas karena belum makan siang? Ya, nanti sebentar lagi makan siang akan tiba. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan pelatihan tentang cara mengukur faktor resiko PTM. Tapi dulu sudah pernah ya, Ibu-ibu, ya kan? Sudah pernah dilatih kan dulu? Sudah agak lama tapi sudah agak lama. Oh ya, saya dari sini aja. Nah, ini biodata saya, nama lengkap saya itu ya Ibu-ibu ya. Panggilannya Nisa. Saya perawat di Puskesmas Girimulyo 1 ini dan bertanggung jawab sebagai pemegang program PTM. Sebelum kita mulai, mungkin kita kenalan dulu dengan Bu siapa ini? Intan. Yang ini Bu? Oh ya, Bu Intan dan Bu Hermi. Saya ingat kayaknya dulu pernah ikut pelatihan kader juga ya? Berarti ini nanti lebih cepat ini nanti selesainya. Nah, topik pelatihan pada siang hari ini kita menghitung IMT. Kemudian submaterinya itu ada caranya menghitung IMT dan yang kedua adalah interpretasi hasilnya. Tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya. Nah, Ibu-Ibu Kader diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini bisa melakukan penghitungan IMT, kemudian bisa menginterpretasikan hasilnya apakah IMT-nya kurang, normal, atau berlebih. Nah, ada yang masih ingat rumusnya? Ini ya rumusnya ya, berat badan kita dibagi dalam tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, masih ingat Mbak Bu Intan? Masih ingat ya? Kita langsung ini aja, langsung praktek aja. Monggo dihitung sendiri-sendiri pakai kalkulator atau pakai HP. Nanti hasilnya berapa? Kita lihat. Sudah? Tinggi badannya dibuat dalam meter dulu, terus dikuadratkan. Nah, kemudian berat badannya dibagi tadi. Tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Mbak Bu Intan hasilnya berapa ini tadi? IMT-nya? Iya, IMT-nya berapa? Masih normal ini kayaknya. Oh, masih normal sudah. Berapa? Masih agak kenapa itu? 22,54. 22,54. Nanti kita lihat ya. 22,54. Kalau Bu Hermi berapa IMT-nya? 18,3. 18,3. Oke, kita sekarang lihat ya interpretasinya. Nah, normal itu 18 sampai 23. Berarti punya Bu Intan dan Bu Hermi masih normal semua. 18,3 tapi tipis banget ya Bu. Sama IMT kurang. Nah, itu kalau di bawah 18 itu berat badan kurang. Kemudian kalau 18 sampai 23 itu normal. Kalau 23,1 sampai 25 itu lebih. 25,1 sampai 30 itu obesitas tingkat 1. Kemudian kalau di atas 30 itu obesitas tingkat 2. Ini tadi sudah benar semua, menghitung IMT-nya sudah bagus, sudah benar. Rumusnya juga gampang sekali. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kayaknya sudah nggak ada ya, udah pada pintar-pintar semua ini, kadernya sip semua. Oke, berarti kesimpulan diskusi kita hari ini apa Ibu-ibu? Menghitung IMT itu membutuhkan data apa aja? Berat badan sama ya, dan menghitung IMT itu ternyata mudah Ibu-ibu ya. Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita coba ulangi lagi. Rumusnya tadi apa Bu Intan? Menghitung IMT tadi? Berat badan dibagi tinggi badan tapi menurut meter deh. Ya, dalam
Kalau rentang IMT normal tadi 18 sampai 23 ya sip, betul semua. Materi kita sudah selesai. Saya harap ibu-ibu tetap semangat nggih di lapangan, karena ibu-ibu kader itu merupakan ujung tombak dari pelayanan kesehatan kita di dusun kita masing-masing. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Hermita Heningsih yang di sini sebagai promosi kesehatan akan mengajarkan kalian dengan tentang langkah pengisian aplikasi Sehat Indonesiaku atau sering disebut dengan aplikasi ASIK. Nah, untuk langkah-langkahnya, aplikasi ASIK itu setelah tadi sudah masuk ya, sudah daftar di aplikasi ASIK di HP masing-masing. Itu terus kemudian sudah login ya, sudah dapat mendapatkan WA atau notifikasi, terus mendapatkan sudah ada ya, pastikan sambung dengan internet ya itu aplikasi ASIK. Setelah login nanti akan muncul seperti ini yang di sebelah sini ya. Itu nanti jenengan milih tentang, nah ini yang screening PTM ya, diklik tentang screening PTM. Nah terus kemudian tanggalnya kita pilih terlebih dahulu, tanggal tentang kita saat melakukan pemeriksaan PTM ya di wilayah dusun masing-masing. Terus kemudian setelah itu langsung diklik yang bawah sendiri yang tombol hijau itu ya yang tombol hijau. Terus kemudian tuliskan NIK pada masing-masing peserta atau pada pasien yang telah kita lakukan pemeriksaan PTM di wilayah dusun masing-masing. Setelah itu akan muncul, nah seperti ini ya, sudah muncul mungkin dengan menggunakan NIK masing-masing itu nanti isikan nomor HP-nya sesuai dengan nomor HP masing-masing. Terus kemudian lalu diklik simpan. Setelah diklik simpan, nah akan muncul riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit pribadi, terus kemudian ada riwayat yang lainnya seperti gaya hidup. Nah ini kita klik sesuai dengan yang kita tanyakan. Seumpamanya penyakit diabetes, apakah ada di wilayah ada di diri jenengan itu penyakit diabetes ya, riwayat penyakit diabetes. Kalau tidak ada ya tulis tidak ada atau tidak. Terus kemudian klik selanjutnya. Kalau sudah diisi semuanya, klik selanjutnya. Nah ini faktor resiko ini kita klik sesuai dengan apa yang jenengan lakukan. Jadi apa saja seperti gaya hidup, merokok dan lain sebagainya. Lalu diklik selanjutnya lagi. Terus kemudian isikan berat badan, terus tinggi badan, terus kemudian lingkar perut dan lain sebagainya. Kalau tidak diperiksa seperti ketajaman mata sama pendengaran, tajam pendengaran, maka diklik tidak diperiksa. Lalu klik selanjutnya lagi. Nah ini hasil terakhirnya nanti jenengan akan mendapatkan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan atau resume tentang apa yang telah diperiksa tadi. Seperti ini. Ini contohnya ini gula darahnya terlalu tinggi 210. Jadi kemudian kalau 210 itu kan sudah melebihi normal. Jadi itu harus dirujuk ke puskesmas. Nah itu kalau dirujuk dirujuk itu. Terus kemudian klik simpan. Seperti itu. Ada yang ditanyakan ibu? Ya, Tidak ada. langsung ini aja Mbak Jasmine, langsung praktek aja. Oh iya. Nanti silahkan tugasnya adalah
adalah mengisikan di aplikasi ASIP ini ya hasil tentang pemeriksaan PTM yang ada di wilayah Pedukuhan jenengan itu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dikirim via WA kepada saya. Kalau tidak, terima kasih. Ya, Ya, seperti ini Mbak Hermi nanti hasilnya. ya, akan seperti itu ya. Terus kemudian, Ini. ya, sudah bisa ya Ibu ya. Sudah bisa. Ya, kalau sudah bisa, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.